Vivo X100 adalah sebuah flagshipnya Vivo di pertengahan 2024 dan membawa tagline Vivo X is back. Segera disclaimer terlebih dahulu, kita benar-benar penasaran banget soal HP ini. Apalagi dia bekerja sama dengan Zeiss, itu menjadi nilai jual utama dari HP ini. Apakah memang semenarik itu? Mari kita lakukan review dari Vivo X100 ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk beli Vivo X100 ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee. Kita mendapatkan unit ini dari distributor ponsel. Jadi kalau kalian tertarik untuk belinya, jangan lupa beli di distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Link pembelian ada di deskripsi video ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Vivo X100 ini ya guys. Mari kita berbicara soal kamera yang terlebih dahulu, karena ini adalah nilai jual utama dari HP ini. Tentunya kita perlu apresiasi Vivo kasih kualitas kamera yang memang cemerlang. Dan kita bisa bilang ini adalah HP dengan harga 11 juta yang punya kamera terbaik saat ini. Mau kalian bandingkan dengan Samsung S-Series sampai S24 Ultra pun kita bisa bilang kameranya dari Vivo X100 ini itu jauh lebih cakep. Meskipun memang kita harus akuin 200 megapikselnya di Samsung itu memang termasuk bagus, tapi sisanya Samsung harus mengakui bahwa dia masih kalah dengan sensornya dari Vivo X100 ini. Bahkan kita belum coba yang versi Pro-nya, yang X100 biasa ini udah cakep, juara guys. Khususnya kalau kita paling berhasil tuh di kamera depan bandingkan sama S24 Ultra kapan lalu, ini X100 lebih bagus guys. Kameranya 50 megapiksel kamera utama, 64 megapiksel periskop, terus kemudian ada kamera ultrawide 50 megapiksel lagi. Terus kamera depannya ada 32 megapiksel. Tapi yang menarik di sini kameranya itu sama-sama semua bisa merekam 4K 60 fps. Suatu hal yang langka guys. Ini benar-benar cakep. Dan kita benar-benar suka banget kualitas fotonya, dan bahkan kita bawa ini HP untuk jalan-jalan juga. Ini HP yang sangat reliable banget. Bahkan kita sebenarnya HP daily driver kita tuh iPhone 13 Pro, itu kita malah lebih suka foto-foto pakai Vivo X100 ini. Memang cakep guys, juara. Kena backlight juga bagus, kena buat cahaya terang lampu-lampu itu juga bagus, potretnya juga bagus, dan bagus banget lah guys untuk hasil-hasil foto yang sudah kita tangkap ini dari HP ini. Ini kalian juga dari tadi sudah lihat sampel-sampel foto yang kita sudah tayangkan juga, itu menurut kita tuh bagus-bagus dan cakep-cakep, dan kita bisa bilang ini adalah kamera yang bagus banget, HP dengan kamera yang terbaik. Mungkin kita jarang banget ya sebutin HP kamera dengan sebagus ini, karena kita benar-benar apresiasi banget kualitas kamera dari Vivo X100 ini, memang cakep. Dan kalian bisa lihat juga habis ini untuk sampel videonya supaya kalian dapat gambaran utuh. Dalam low light juga bagus, dalam terang juga bagus. Menurut kita ini worth banget ya guys untuk kalian yang memang butuh kamera ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video kamera depan dari Vivo X100 kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kita lagi backlight banget, dan ini termasuk bagus untuk kualitas dynamic range-nya, warnanya, skin tone kita, gimana mungkin apakah bagus atau tidak. Kita lihatkan kepada kalian, ini previewnya. Cakep ya, kualitasnya bagus, warnanya dapat. Memang ini adalah HP flagship Vivo yang menarik banget, dia bisa rekam 4K 60 ya guys. Ini suatu hal yang bagus banget dari Vivo. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Vivo X100 kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di 4K 60 fps, sesuatu hal yang bagus banget guys. Ini detailnya dapat banget. Cuma untuk 4K 60 untuk kamera ultrawide-nya nggak bisa. Jadi dia cuma bisanya untuk kamera periskopnya yang 3 kali optical zoom itu bisa untuk buat perekaman video dalam 4K 60. Kita coba switch ke kamera periskopnya yang 3 kali. Jadi ini adalah sampel kamera periskopnya yang 3 kali optical zoom itu. 3 kali optical zoom. Nah, menurut kita sih ini memang, nah kalian bisa lihat untuk detailinnya, untuk warna air, ini sih cakep ya. Ini cakep ini guys. 4K 60 cakep. Kita coba switch kamera utama. Ini memang kamera utama sih lebih juara sih guys. Cakep banget nih kalau kalian lihat detail-detailnya seperti ini. Ini kita mau zoom lagi bisa. Tapi sepertinya focusingnya agak jauh sedikit guys. Oke. Kita nggak tahu kenapa ini nggak seperti ini ya.
karena backlight kayaknya. Seperti itu ya guys. Ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini adalah sampel untuk kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan perekaman video 4K 60. Tapi menarik di sini ya guys, tadi kita bilang nggak bisa untuk yang just switchable lens ke ultrawide, tapi 4K 60. Tapi kalau kita mulainya dari 0,6, kita bisa switch ke kamera utama yang 23 mili ya. Dan ini menarik ya, jadi bisanya switchnya salah satu antara utama ke ultrawide atau utama ke telefoto. Tinggal kalian pilih kalian mulainya dari mana. Kalau kalian mulai dari ultrawide, kalian bisa switch ke kamera utama. Sebenarnya ya agak sayang aja sih kenapa kok kayak gini ya. Padahal ini cakep ya kalau kita buat seperti ini. Switch, wah sweet spot banget nih guys. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video kamera depan dari Vivo X100 kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Dan ini cakep ya guys untuk kualitasnya. Dan ini meskipun ada flare-flare-nya karena memang ada lampu-lampunya, satu hal yang masih wajar banget dan bisa rekam 4K guys. Ini menurut kalian gimana? Apakah kualitas Vivo X100 ini bagus atau tidak? Silahkan tulis mendapatkan komentar mengenai kualitas kamera dari Vivo X100 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video untuk kamera belakangnya dari Vivo X100. Wih gila, ini sih cakep banget sih guys. Dalam kondisi low light seperti ini kurang lebih untuk kualitasnya ini bagus banget sih guys. Dan gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk kameranya sendiri dia bisa switchable lens. Ini di 4K 60 ya guys. Dan kita coba switchable lens untuk ke kamera telefotonya saja. Jadi ini untuk kamera telefotonya 3 kali. Dia bisa untuk optical zoom-nya. Dan ini termasuk lumayan oke guys. Ya meskipun memang nggak setajam itu kalau dalam kondisi low light, tapi ini termasuk menarik ya. Noise-nya juga masih cukup terjaga. 2 kali ini juga bagus ya. 2 kali ini kayaknya digital zoom nih dari crop sensor utamanya, termasuk lumayan menarik nih guys. Dan ini oke banget. Nanti kita coba untuk yang 4K 30 ini untuk bisa switchable lens di semua lensa atau tidak, kita coba ya guys. Oke, ini untuk yang 4K 30 dia bisa switchable lens untuk kamera belakangnya. Jadi dalam perekaman video ini kita coba switch ke ultra wide. Dan ini untuk ultra wide-nya atau 0,6 kalinya termasuk lumayan. Tapi kayaknya kalau untuk yang ini ultra wide-nya memang kayaknya ada sedikit jitter ya, tapi nggak tahu, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk kualitasnya sendiri termasuk menarik nih guys. Di sini coba kayaknya di sini kalau kita lihat untuk focusingnya, iya focusingnya kayaknya agak terlambat sedikit untuk yang ultra wide nya ya. Tapi gimana menurut kalian? Ini bisa switchable lens juga ke kamera telefoto 3 kali optical zoom ke kamera depan. Dan ini suatu hal yang bagus ya, karena berarti Vivo punya software yang sudah optimize untuk penggunaan perekaman video seperti ini. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian aspek berikutnya ada di sisi performance dari HP ini. Tapi sebelum kita berbicara soal performance, kita harus tahu terlebih dahulu spesifikasi singkat dari HP ini, di mana HP ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 9300, RAM 12GB, dan storage 256GB UFS ya guys. Dan ini menarik banget secara performance. Kita untuk harian sudah pasti tidak ada masalah guys. Sudah pasti smooth, lancar, aman, tidak ada masalah, tidak ada lag, tidak ada yang aneh-aneh. Aman-aman banget guys. Softwarenya juga stabil. Dan ini suatu hal yang kita perlu apresiasi dari Vivo ya guys. Dan menurut kita kualitasnya juara sih guys. Untuk performanya juga termasuk oke. Dan menariknya di sini, untuk benchmark sendiri, secara AnTuTu benchmark bisa tembus hingga 2 juta guys. Ini satu hal yang bagus banget guys. Dibandingkan kompetitornya, menurut kita skornya juga lebih unggul sedikit ya guys daripada Snapdragon 8 Gen 3. Kemudian untuk Geekbench 6 perbandingannya juga kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian kita juga bandingkan menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC, maka kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Ini sangat menarik banget untuk benchmark sintetisnya ya guys. Bagaimana dengan game sendiri? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk settingnya kebuka rata kanan. Dan rata-rata FPS-nya juga bagus banget ya guys, kalian bisa lihat juga di layar kalian. Kemudian game PUBG Mobile juga ini menarik banget, bisa kebuka sampai 120 FPS, sesuatu hal yang bagus. Dan rata-rata FPS-nya juga kalian bisa lihat di layar kalian, itu lancar banget, aman banget ya guys. Kemudian game COD Mobile juga kebuka 120 FPS, sesuatu hal yang bagus.
Kalian bisa lihat juga untuk rata-rata FPS termasuk stabil ya guys. Dan terakhir game Genshin Impact juga sama, kalian bisa lihat untuk settingnya juga kita push rata kanan. Tapi yang menarik, rata-rata FPS-nya tuh bisa stabil guys. Stabil banget ini menurut kita. Bahkan yang Snapdragon 8 Gen 3 pun nggak sestabil ini. Tapi memang manajemen panasnya memang cukup berasa panas kalau dipakai buat gaming ya guys. Dan untuk kayak misalnya kalian pakai untuk tethering, itu juga akan panas. Tapi kalau buat harian aja itu nggak ada masalah sih guys, nggak panas kok guys. Dan ini kita perlu apresiasi Vivo untuk itu. Kemudian untuk layarnya sendiri, HP ini juga dibekali oleh layar LTPO AMOLED 1,5K 120Hz, sudah support HDR10, Dolby Vision, kemudian YouTube bisa 4K 60 HDR, Netflix bisa buat VNL1 plus HDR. Itu cakep ya. Kemudian di bawah terik matahari juga masih terlihat dengan baik dan terang, itu suatu hal yang bagus banget dari Vivo. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speakernya juga termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian di sektor baterai life sendiri, ini HP baterai dibekali oleh baterai 5000 mAh. Sebenarnya kalau nggak dipakai buat gaming, termasuk irit bisa banget buat dipakai seharian. Tapi kalau kalian pakai buat gaming, memang karena panas, itu baterainya lebih cepat habisnya ya guys. Baterainya yang bagus itu sebenarnya juga ditemani oleh charger 120 watt yang ada dalam kotak pembelian. Suatu hal yang bagus ya guys. Dan cepat banget 30 menit untuk bisa full charge. Itu suatu hal yang bagus banget dari Vivo X100 ini ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock yang sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya tegas banget, khususnya warna black ini. Menurut kita ini adalah HP yang cakep, punya desain profesional, looks profesional, dan kesan genggamnya tuh terkesan mewah, terkesan wow, apalagi ada logo CSC juga, ini satu hal yang bagus banget ya. Beberapa hal mengenai HP ini yang mungkin perlu kalian tahu ketika kalian beli HP ini, di mana HP ini menggunakan slot SIM card, dua SIM card tanpa micro SD slot, dan juga tidak support eSIM, jadi sangat disayangkan banget, padahal eSIM itu saat ini sudah berguna banget buat traveling ya guys. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga tidak terlalu penting-penting banget punya eSIM ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena dari prosesornya sendiri sudah mensupport virtual background ya guys. Kemudian HP ini sudah punya NFC, sudah support USB OTG, punya IP rating IP68, kemudian dia tidak punya FM radio, tidak punya jack 3,5 mm, dan itu satu hal yang oke ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama kita gunakan Vivo X100 untuk bernavigasi guys. Kemudian untuk manajemen panasnya memang masih termasuk kurang, jadi memang saran kita kalau kalian mau pakai buat gaming, pakailah cooler. Cuma yang menarik, dia kalaupun panas pun tidak di throttlingin, itu suatu hal yang bagus ya guys. Untuk gaming ya, kita merasa FPS itu masih stabil. Tapi kalau kita cek secara 3D Mark Wildlife Extreme Stress itu sebenarnya nggak stabil ya. Masih jomplang banget secara scoringnya ya. Cuma memang kita sarankan pakailah cooler kalau kalian mau pakai gaming. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, ini mendapatkan 3 kali update OS dan 4 tahun security. Bukan hal yang panjang, tapi menurut kita masih termasuk oke untuk kelas harganya. Di harga 11 jutaan masih termasuk oke dengan 3 tahun update, 4 tahun security ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat all-rounder banget. Menurut kita ini adalah HP yang layak banget untuk kalian beli. HP yang cocok banget buat konten kreator, cocok banget buat kalian yang incer kamera, dan kalau kalian bandingkan dengan iPhone, menurut kita lebih bagus ini. Bahkan kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro, kualitasnya kameranya lebih bagus di Vivo X100. Dan foto-fotonya cakep, dan kita benar-benar apresiasi banget buat Vivo bahwa ini kembali lagi ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya kita review yang seri X series-nya ini, dan itu memang cakep banget.
Kalau kalian nggak percaya, silahkan buktikan sendiri, kunjungi ke experience store-nya Vivo, dan kalian bisa cek sendiri ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan, dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!